mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, dari hari Senin sampai Minggu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau sudah berikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Tuhan berikan nafas kehidupan bagi kami. Dan kami berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Bapa. Di hari Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kebenaran dari firman Bapa yang akan disampaikan, yang diberitakan Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan kami, dan juga ada di rumah-rumah jemaat Tuhan. Ketika Engkau mendengar isi khotbah ini, kiranya kasih Tuhan, damai Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan terambil di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibadah di rumah-rumah sudah berjalan, dan setiap keluarga-keluarga yang memulai ibadah di rumah-rumah masing-masing. Saya percaya ada waktu Tuhan, ada maksud tujuan Tuhan supaya kita beribadah di rumah masing-masing. Di hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat banyak terjadi, saudaraku, setiap negara-negara mengalami masalah. Dan di hari ini di Indonesia, negara tercinta, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengalami satu musibah, saudaraku. Kenapa saya katakan musibah? Karena seluruh Indonesia, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena virus corona, kita tidak bisa bersama-sama beribadah, saudaraku, yang kita kerjakan di minggu-minggu yang berlalu. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya ketika Tuhan izinkan ini terjadi, dan akhirnya pemerintah mengeluarkan perintah, dan juga forum umat Kristen juga memberikan perintah, gereja-gereja memberikan perintah untuk kita beribadah di rumah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan dengan judul, saudaraku, di Alkitab adalah dua macam dasar. Ya, saya akan baca untuk kita semuanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang di rumah dan juga yang di rumah-rumah masing-masing yang mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dua macam dasar. Saya akan baca 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita diajari, saudaraku, dua macam dasar. Nah, dua macam dasar. Bapak Ibu, orang yang membangun rumah, saudaraku, pasti mereka sebelum membangun rumah, mereka memperhitungkan, mereka melihat tempat di mana rumah yang didirikan, saudaraku. Sebelum mereka mendirikan rumah, saudara dikasih Tuhan, nah, mereka akan melihat bisakah tempat tersebut, daerah tersebut untuk dibangun rumah. Nah,
Ayat 24 di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menggaris bawah di sini bijaksana. Ketika firman disampaikan, saudara, terkadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menutup firman itu. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang dianggap bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Saudaraku, karena dia menutup firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Amin. Firman itu memberikan kekuatan bagi kita. Firman itu memberikan semangat bagi kita. Saudaraku dikasih Tuhan, firman juga membuat kita menjadi bijaksana dalam mengerjakan apapun itu. Dan sini saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan perkataan firman Tuhan dan kita mengerjakannya, kita melakukannya, saudaraku, Yesus sendiri berkata, ia sama dengan orang yang bijaksana. Amin. Saudara dikasih Tuhan, sekarang ini saudaraku, pemerintah, gereja-gereja, bahkan gereja kita, sinode kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, memberikan saran setiap gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke, denominasi kita, untuk apa? Untuk beribadah di rumah-rumah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah kebijaksanaan sinode kita. Untuk apa? Supaya saudaraku dikasih Tuhan mentaati peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, saudaraku, firman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemerintah, saudaraku, adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memerintah, saudaraku. Kita dengar apa yang disampaikan pemerintah setempat, saudaraku dikasih Tuhan. Sebagai kita orang yang bijaksana, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau, saudaraku, melakukan perintah tersebut. Nah, di sini firman Tuhan sangat jelas. Ketika kita mendirikan rumah di atas batu, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini menggambarkan, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita, saudaraku, yang mendengarkan firman Tuhan itu bagaikan rumah yang kokoh, yang kuat dan tidak rubuh. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika apapun yang terjadi bagi kita, tetapi kita sudah mengawali firman itu dalam diri kita. Bukan hanya bagian firman itu, tetapi firman Tuhan menjadikan seluruh kehidupan kita. Ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudaraku, firman ini menjadi seluruh bagian kita, saudaraku. Semuanya. Ketika firman kuat, kokoh, saudaraku, bagaikan orang mendirikan rumah di atas batu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat di ayat selanjutnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah, ketika firman disampaikan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman didengar, saudaraku, tetapi tidak dilakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bodoh. Suatu saat, saudara, dikasih Tuhan, ada 12 gadis yang bodoh dan 12 gadis yang bijaksana. Saudaraku, mereka memegang lilin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 12 gadis ini berusaha, saudaraku, untuk mengisi tempayannya, supaya ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku dikasih Tuhan, mereka tetap menyalakan lilin, bahkan lilin itu nyala, saudaraku, karena mereka mempersiapkan minyak. Nah, tetapi apa yang terjadi? 12 gadis yang bodoh, saudaraku dikasih Tuhan, mereka tidak mempersiapkan minyak tersebut. Ketika mempelai laki-laki datang, dan banyak orang-orang menyongsong mempelai tersebut, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika lilin tersebut, saudaraku, tidak diisi dengan tempayan minyak, tiba waktunya, saudaraku dikasih Tuhan, mereka bergegas mencari, saudaraku, minyak tersebut, dan mereka tidak menemukannya. Gadis yang bijaksana,
Saudara dikasih Tuhan, dia mempersiapkan saudaraku untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mendengar saudaraku, mendengar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sebagai gembala di tempat ini, Bapak Ibu, saya sampaikan firman ini bagi kita semua, saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari mendengar, saudaraku. Bapak Ibu, domba-domba mendengar suara gembalanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika domba-domba saudaraku, waktu dihitung kurang satu, saudaraku dikasih Tuhan, seorang gembala, Bapak Ibu, dia meninggalkan 99 dombanya. Dia tinggalkan saudaraku. Dan saya percaya waktu dia tinggalkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia mempersiapkan saudaraku tempat perlindungan bagi domba-domba yang 99 tersebut. Dan dia mencari satu domba. Itulah seorang gembala, saudaraku. Dia mendengar perkataan umatnya, jemaatnya, siapapun dia, saudaraku dikasih Tuhan, apapun kedudukannya. Ketika domba yang tersesat, saudaraku, dan dia mencari dan menemukan domba tersebut, dia bergembira, bersorak-sorak, saudaraku, karena domba itu ditemukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang gembala, saudaraku, dia mendengar seruan dari domba-dombanya. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, inilah perkataan firman Tuhan bagi kita semuanya. Dimanapun kau berada, dimanapun engkau mendengarkan firman ini, dengarkan suara gembalamu. Amin, Bapak Ibu. Setiap orang mendengar perkataanku, saya percaya Yesus adalah gembala aku. Yesus adalah gembala aku kita. Amin. Yesus adalah gembala aku kita, saudara. Kita mendengar Yesus menjadi gembala agung kita. Tetap setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara dikasih Tuhan, perkataan bodoh ini sangat-sangat tidak enak didengar di telinga kita. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi saudara, untuk menegur domba-domba, saudara dikasih Tuhan, Yesus menyampaikan perkataan bodoh ini. Supaya apa? Mereka sadar kesalahannya, saudaraku, dan mereka mempersiapkan diri mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dan ini digambarkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi kita semuanya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang bodoh itu dia mendirikan rumah di atas pasir. Dia tidak mempersiapkan, saudaraku. Jikalau kita bangun tempat atau daerah, saudaraku, tempat itu penuh pasir, pasti kita berusaha, saudaraku, sebagaimana saudaraku dikasih Tuhan, kita memaksimalkan diri kita, saudaraku. Untuk apa? Bisakah saya bangun rumah tersebut? Kita mempersiapkan, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi orang-orang yang bodoh ini, saudaraku dikasih Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dia tidak memberikan, saudaraku dikasih Tuhan, firman ini menjadi fondasi. Itu bagaikan, saudaraku dikasih Tuhan, membangun rumah tanpa fondasi, saudaraku. Fondasi itu adalah firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika turun hujan, saudaraku, dan datanglah banjir? Fondasi ini tidak kuat, saudaraku. Mungkin dia membangun rumah, saudaraku dikasih Tuhan, dan fondasinya firman ini, saudaraku, tidak kuat bagi dia. Apa yang terjadi, saudaraku? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau engkau melakukan mengerjakan apapun itu, saudaraku, kita mengawali, saudaraku dikasih Tuhan, untuk apa? Memberikan firman nutrisi bagi tubuh kita. Amin. Firman itu bagikan nutrisi bagi tubuh kita, saudara. Firman itu bagikan vitamin bagi kita. Firman itu ketika nutrisi, vitamin yang pokok,
saudaraku, makanan yang lunak, saudaraku dikasih Tuhan. Firman ini kuat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Kalau kita lihat ayat 28, kesan pendengar, saudaraku. Yesus menyampaikan dari ayat yang 24 sampai 27. Orang mendengarkan firman Tuhan ini. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Saudara, takjub mereka. Saudara, karena kenapa? Saudara terlibat Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yesus menghidupi firman-Nya. Saudara, amin. Kalau Yesus menghidupi firman-Nya, orang yang mendengar firman Tuhan pasti takjub. Saudara, amin. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti alih-alih Taurat mereka. Kita bangga punya Yesus, amin. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, firman itu dihidupkan, saudaraku. Firman itu bukan menjadi sia-sia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi firman itu memerdekakan orang yang mendengarkannya. Tetapi ketika firman itu disampaikan, orang tidak mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, orang itu dikatakan orang bodoh. Mari saudara terkasih Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, di rumah-rumah, Bapak Ibu, kita akan menjadi seorang yang berkesan ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ketika firman diberitakan, saudaraku, kita mengambil bagian, saudara terkasih Tuhan, seperti kesan pendengar di ayat 28. Sekali lagi saudaraku, saya sampaikan bagi kita semuanya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, saudaraku, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kita belajar, saudaraku, dari ayat 24 sampai 27. Apa yang Yesus sampaikan, saudaraku? Ketika firman disampaikan bagi kita, ada dua dasar tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dua macam dasar, saudaraku. Orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, dan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari siapapun kau, dimanapun kau berada, di rumah-rumah, di ayat 28, ini adalah bagian kita. Kita berkesan menjadi pendengar, saudaraku. Ada kesan, saudaraku, ada sukacita. Bapak Ibu dikasih, ada kegembiraan, saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan. Bahkan di zaman Yesus, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka takjub. Bapak Ibu dikasih Tuhan, takjub. Orang banyak itu mendengar pengajarannya, mereka takjub, saudaraku. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti alih-alih Taurat mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi marilah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kesan kita sebagai pendengar, saudaraku, kita takjub, saudaraku, bukan hanya takjub. Sekali lagi, saya tekankan bagi kita semuanya, kita bukan hanya takjub, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, aku menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah Tuhan di atas batu. Aku pondasinya Tuhan, aku pondasinya Tuhan, akulah pondasinya Tuhan. Firman diberitakan, aku menerima firman tersebut, aku menjadi kuat, aku menjadi semangat, aku bisa melalui apapun yang terjadi bagi saya, karena saya mengawali dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih di hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mana kau berada, di rumahmu masing-masing, ketika firman diberitakan, ketika firman disampaikan, mari kita menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kita adalah pondasinya. Sekali lagi, kita adalah pondasinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lebih semangat lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan, beribadah di rumah-rumah. Naikkan rumahmu menjadi mesbah Tuhan untuk kita mengagung-agungkan Dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.